Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bertemu denganku Dea. Hari ini aku akan bercerita pengalamanku saat ujian mandiri di beberapa universitas, yaitu ada Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Indonesia atau UI, terus ada IPB, dan ada Unpad, Universitas Pajajaran. Dan semoga pengalamanku ini bermanfaat untuk kalian dan bocoran bagaimana sih tes mandiri di beberapa universitas. Dan untuk bocoran tahun depan sih ya, tahun ini semoga bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang gagal, sama kok aku juga gagal, jangan merasa takut dan jangan pernah menyerah. Coba terus dan pasti ada jalan yang indah akhirnya, oke? Okay, let's go! Yang pertama, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Aku sendiri tes di UGM tanggal 30 Juni, sesi siang jam 12.30. Jadi, aku OTW jam 10 karena tempatnya lumayan jauh sih dari Universitas Gadjah Mada. Tempatku menginap sangat jauh dari Universitas Gadjah Mada, tapi sangat dekat dengan Malioboro. Enggak sih? Lumayan juga sekitar 20-30 menit ke Malioboro. Jadi aku berangkat jam 10, tapi karena jam 11 aku harus ada di sana, harus melakukan cek-cek berkas dan lain-lainnya. Tapi karena kita orang luar Yogyakarta, kita sempat tersesat berkali-kali walaupun udah menggunakan Google Maps. Karena sebelumnya aku datang langsung ke Malioboro, bukan ngecek lokasi. Aku malah liburan, jadi pick topic. Oke, sekarang kita pick the topic. Jadi jam 10-an aku berangkat karena sempat rame. Pick the topic karena sangat rame, jadi aku stop dulu biar kedengaran. Oke. Jadi aku berangkat jam 10 walaupun sempat tersesat dan kita nggak menemukan jalan yang harusnya aku turun di depan gedung aku tes, tapi akhirnya aku turun di gerbang yang ditutup tapi bisa untuk jalan. Jadi dari gerbang itu aku jalan ke gedung tempatku tes, yaitu teknologi pertanian. Aku jalan sekitar 5-10 menitan jalan, dan setiap gedung tempat tes itu ada satu satpam yang akan bisa kita tanyain kita benar nggak ini gedungnya dan ke arah mana kita harus masuk. Saat itu aku bertanya, benar nggak ini teknologi pertanian? Terus bapaknya iya, terus bapaknya bertanya lagi, kamu tesnya di gedung apa, di ruang apa? Terus aku bilang di auditorium. Terus diarahkan ke bapak satpam satunya yang menjaga scan barcode Peduli Lindungi. Jadi kita diarahkan ke sana, terus kita scan. Setelah kita scan, kita langsung antri lagi, diarahkan lagi untuk cek suhu dan pakai hand sanitizer. Setelah itu kita baris antri dan menunggu untuk cek berkas dan ditanya-tanyain gitu. Kalian selama 2 minggu belakangan sampai hari ini itu ngalamin demam, batuk, pilek atau pusing? Kalau iya, kita langsung di swab test COVID. Udah ada disediain di situ. Tapi kalau enggak, kita hanya ditanya-tanyain sambil dicekin berkas, di absen. Setelah itu kita akan diarahkan lagi untuk duduk. Tempat duduknya dari depan ke belakang. Itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena auditorium itu 80 orang isinya, jadi sangat banyak. Jadi baris nunggu sampai jam 12.15. Saat jam 12.15 kita akan diarahkan masuk ke ruangan. Dan karena aku sesi siang, jadi sholat dulu kan. Saat azan, kita langsung disuruh untuk sholat sendiri-sendiri tanpa imam. Jadi kita suruh sholat, setelah sholat kita disuruh langsung kembali untuk menunggu lagi sampai jam 12.15. Karena jam 12.15 kita harus sudah ada di ruangan. Jadi sekitar jam 12.15 kurangan kita udah baris lagi untuk
metal detektor. Ngintip dulu karena aku nggak hafal. Metal detektor, terus tasnya itu ditaruh di kursi, terus kita di metal detektor. Setelah itu satu-satu, terus ada pengawasnya di jalannya juga, jadi kita jalan masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan, tas juga ditaruh berbeda, yaitu di sisi kanan itu untuk saintek, yang sisi kiri untuk kosum, karena kan dicampur ya, sangat-sangat dicampur. Jadi setelah itu kita diarahkan untuk naruh tas, terus disuruh ambil berkas saja yang penting. Yang penting hanya 2 berkas kalau nggak salah, 2 atau 3 gitu. Terus hanya boleh membawa 1. Jadi setelah kita bawa gitu dicek lagi sama pengawasnya, yang nggak perlu langsung suruh kembali lagi ke tas, dimasukkan lagi ke tas. Terus kita duduk menunggu sampai waktunya tiba jam 12.30. Kita disuruh masukin dulu nomornya sama passwordnya, terus dikasih lagi pin untuk mengerjakan, dan setiap pin itu berbeda-beda, dan ada 3 tes. Satunya tes saintex, yang untuk saintek atau sosum atau campuran, terus satunya itu pengetahuan umum apa gitu aku lupa, terus satunya pokoknya pengetahuan umum juga, pokoknya berbeda ini dan ini berbeda, dan waktunya sangat cepat. Dan ada sistem minus. Jadi kalau yang ini -1, ini kosong, ini -1. Jadi minus enggak. Setelah tes pengetahuan umum potensial. Jadi tes pengetahuan umum potensial, dan tes saintex. Gitu, saintek atau sosum atau campuran. Seperti itu. Jadi ada minus, enggak minus. Dan itu dibagi-bagi ininya, jadi waktunya dibagi. Dan untuk saintek atau sosum ini untuk saintek atau sosum itu langsung berlanjut, dan kayak bisa pengulang gitu, kayak mari habis matematika minat, terus fisika kita bisa ngelihat lagi yang matematika minat, seperti itu. Setelah itu setelah selesai kita ngerjain tes nih ya, jadi kita akan dipanggilin, kayak kan sosum selesai duluan, dia akan dipanggilin anak sosum yang udah selesai, sudah ambil tas, terus langsung diarahkan keluar, dan itu benar-benar diawasi, dan banyak banget pengawasnya di ruanganku, karena mungkin muridnya 80 siswanya yang untuk tes. Kalau temanku itu katanya cuma 40-an, jadi pengawasnya itu sekitar 4 atau 3 aku lupa. Terus kalau aku itu banyak banget, jadi diarahkan. Setelah diarahkan ya udah kita bisa langsung lepas, tapi diarahkan langsung keluar. Jadi yang mau sholat, karena aku udah selesai saat itu, aku tes udah selesai asar, jadi kita sholat dulu. Setelah sholat kita ada satpam juga, diarahkan lagi keluar menunggu jemputan selesai. Seperti itu kalau tes UGM. Tapi yang enaknya adalah yaitu tadi sosum dan saintex itu dijadikan satu. Jadi saat sosum udah selesai, kan mereka keluar duluan. Yang anak saintek itu pasti ada rasa kayak iri dan kepingin cepet-cepet gitu loh. Ada beberapa yang kayak gitu, aku sempat ngelihat karena depanku, belakangku, samping-sampingku itu udah keluar semua, dan aku sendiri di situ. Yang barisku sendiri sih ada lagi, tapi di belakang banget. Tapi semuanya udah keluar, dan tempat keluarnya di sampingku. Jadi aku yang ngelirik aja. Dan mereka udah keluar. Itu sih nggak enaknya saat tes bareng gitu. Oke, selesai untuk UGM. Kita let's go untuk kedua. Let's go. Yang kedua, Universitas Indonesia atau UI. Jadi tes Universitas Indonesia atau UI ini adalah online lewat web, yaitu web seleksi UI. Jadi kita tes lewat situ, masuk ke situ, terus masukkan nomor peserta dan tanggal lain kalau nggak salah, aku lupa, atau sandi aku lupa, pokoknya password ya aku lupa. Jadi pokoknya masukkan itu, terus kita disuruh nulis password soal atau kode soal, ukurannya 20x11, karena aku nggak ngelihat ukurannya, jadi aku awet makanya besar dan kelihatan, dan harus kelihatan, nggak tahu ikut ditempel di tembok ataupun di pakaian, jadi aku ditempel di dada biar kelihatan jelas. Dan
kita setelah nulis itu kita nunggu waktunya untuk mengerjakan, karena 30 menit itu kita harus masukkan ke webnya. Jadi kita menunggu setelah selesai, setelah waktunya dimulai kita langsung mengerjakan. Dan itu ada kayak direkam gitu, jadi kelihatan kita ngapain. Tapi aku sempat karena bosan aku main-main seperti ini, karena bosan dan sempat nyanyi saat di pengetahuan umum, karena aku nggak bisa ngerjainnya. Bukan apa-apa, soal-soal di UI itu lebih ke dasar-dasar yang benar-benar dasar, dan aku sudah melupakannya. Lebih ke pelajaran kelas 10 dan 11. Jadi ya hilang semua. Jadi pas kita udah masuk dan itu direkam, kita mulai mengerjakan. Setelah mengerjakan selesai, kita langsung keluar dari webnya. Dan itu ada istirahatnya dari tes pengetahuan umum ke tes yang kayak kelompoknya, kayak kelompok saintek, kelompok sosum. Itu ada jaraknya sekitar setengah jam sampai 1 jaman, karena aku lupa, karena aku tes pada tanggal 2 Juni 2 Juli, jadi aku udah lupa. Oke. Jadi seperti itu. Setelah itu sama, pas saat untuk kan istirahatnya udah keluar dari web, kita masuk lagi ke webnya seleksi UI itu tadi. Kita masukin lagi nomor peserta dan password. Terus kode soalnya itu masih sama, nggak berubah. Terus kita masih tempelin dan kita mengerjakan lagi, dan masih direkam. Walaupun mengerjakan itu ada rekamannya juga. Dan itu kayak untuk yang ini adalah untuk UI ini, SIMA UI itu kalau udah mengerjakan fisika terus kita mengerjakan kimia, nggak bisa kembali lagi ke fisika. Kayak UGM itu enggak. Kalau UGM kan selesai mengerjakan fisika terus lanjut ke kimia kan, dan kita masih bisa mengerjakan yang fisika tadi. Tapi kalau SIMA UI ini kayak UTBK, yaitu setelah mengerjakan fisika kita nggak terus mengerjakan kimia, kita nggak bisa kembali lagi ke fisika. Seperti itu. Oke. Setelah mengerjakan itu kita keluar, selesai, gak ada apa-apa. Dan itu bener-bener aku bingung, karena sebelumnya tanggal 1 itu aku tanggal 30 sama tanggal 31 itu aku tanggal 1 sama tanggal 2 itu aku latihan untuk IPB. Karena SIMA UI jam 10 dan sampai jam 10, pokoknya sampai jam 10 aku sesi pagi. Mana saintek itu sesi pagi, kalau sosum sesi siang. Terus jam segitu, dan latihan IPB-nya itu jam segitu sampai jam 10, tapi dilanjut lagi jam 4 karena banyak yang nggak ikut, karena banyak yang ikut tes mandiri lainnya. Dan benar-benar kayak nggak ada kabar apapun seperti itu. Jadi kita hanya fokus mengerjakan, selesai kita keluar dari web, ya udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Seperti itu SIMA UI. Dan soalnya, aku kasih tahu kembali, soalnya itu lebih ke dasar-dasar. Jadi aku setelah mengerjakan, aku sempat nge-review pelajaran sebelumnya, yaitu adalah pelajaran di kelas 10 sama kelas 11. Gak ada pelajaran kelas 12. Tapi kalau yang UGM sangat-sangat menyesakan, karena benar-benar susah banget. Lebih susah daripada SBM. Selesainya tuh lebih susah dari SBM kalau UGM. Kalau SIMA itu lebih mudah, tetapi sangat dasar banget, dan waktunya tuh bener-bener banyak dan luang banget gitu loh. Jadi aku sempat santet, dan yang nggak bisa itu kayak boleh bingung harus ngapain. Ada sistem minusnya. Semuanya ada sistem -1. Tapi aku kerjakan semua. Di UGM juga gitu, walaupun ada minusnya, kerjakan semua. Oke. Back to topic. Jadi kalau di SIMA UI soalnya lebih ke dasar-dasar, tapi lumayan juga sih, tapi nggak sesusah SBM, nggak sesusah UGM. Oke.
atau utuh. Jadi kita lanjut yang ketiga, let's go. Yang ketiga, IPB. Jadi tanggal 30 malam tiba-tiba nomor WhatsAppku udah masuk ke grup IPB. Nggak tahu grupnya ada nggak, nanti kalau ada aku screenshot kan. Ada grupnya, terus kita disuruh masuk ke Telegram dan harus ngubah Telegram itu sesuai nama dan nomor peserta kita yang di belakang, nomor 5 nomor dari belakang nomor peserta kita, nggak tahu dari belakang atau dari depan ya, aku lupa pokoknya gitu. Terus foto profil Telegram harus diubah menjadi foto kita saat kita ngisi berkas, seperti itu. Jadi setelah dari WA kita dimasukkan ke WA, terus kita diarahkan untuk masuk ke Telegram dengan harus fotonya foto seperti foto kita saat daftar IPB, nama peserta lengkap, nomor peserta itu 5 nomor atau 4 nomor gitu, dari depan atau dari belakang aku lupa, pokoknya gitu. Terus kita ada latihan, jadi aku ujian tanggal 3, latihanku tanggal 1 dan 2. Jadi latihan pertama yaitu latihan mendownload aplikasi. Lalu kita disuruh download, terus nyoba masukin kata sandinya dan ke webnya, ya kayak web gitu sih sistemnya. Sebelum itu kita masuk dulu ke webnya IPB, pokoknya atas IPB gitu, masuk web, terus kita disuruh download aplikasi. Setelah download kita nyoba download aplikasi di laptop. Jadi setelah download itu kita coba pasang. Setelah pasang kita nyoba masukkan sandi dan masuk. Setelah masuk seperti itu aja, udah selesai. Itu latihan pertama. Latihan hari kedua itu setelah masukkan sandi kemarin, itu hari pertama. Hari keduanya kita nyoba tes, diarahkan ke tempat kayak untuk tes gitu. Masuk dulu ke apa ya, aku lupa, pokoknya masuk ada buku panduannya kok, jadi lebih simpel dan benar-benar diarahkan. Kalau SIMA UI kita lepas tangan, kalau IPB benar-benar diarahkan gimananya, gimana susahnya, gimana downloadnya, gimana kita masuknya, gimana kita tempat tesnya. Jadi setelah masuk itu tadi, setelah aplikasi tadi masuk, terus kita akan ada tempat untuk tes gitu, kayak ada 100%, 30% gitu. Sistemnya kayak quizzes kayak gitu. Jadi kita tes. Dan karena IPB hanya pengetahuan umum, jumlahnya 25 soal. 25 ya, 25 soal. Back to topic. Jadi pas latihan itu kan 5 soal, dan kita disuruh foto juga, foto sama laptopnya yang ada soal I, kita suruh foto, terus kita kirim ke web. Kita web kirim kayak laporan gitu, kayak kalian ke Google Classroom. Seperti itu latihannya dari hari pertama kedua, seperti itu. Jadi nanti saat ujian juga seperti itu. Ujian IPB tanggal 3 dan jam siang banget, jam berapa ya, jam 2 kalau nggak salah, jam 2 ke jam 3 gitu. Dan hanya 1 jam, yaitu dengan 25 soal ada isainya. Kalau yang ABC-an, kalau salah itu min 25%, kalau benar 100. Tapi kalau isai, kalau salah 0. Dan karena waktunya terlalu cepat dan soalnya terlalu panjang, akhirnya aku ada beberapa yang tidak teliti dan kita nggak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi kayak udah nyelesain soal nomor 1 nih, terus kita ngerjain nomor 2, kita nggak bisa kembali lagi ke nomor 1. Jadi sistemnya seperti itu, setelah ngerjain nomor 1 langsung lanjut ke nomor 2, langsung lanjut ke nomor 3, nggak bisa kembali lagi. Hanya pengetahuan umum dengan waktu 1 jam, 25 soal, dan banyak isainya, karena setengah ABC, setengah
esai, dan soalnya tuh panjang banget. Jadi kalian harus baca satu-satu untuk mengerti jawabannya, seperti itu. Tetapi kasih tahu, tidak ada pengaman yang lebih ketat. Jadi kalau kita di aplikasi gak bisa buka tab lagi, nggak bisa buka lagi tab lainnya, tapi kita masih bisa buka handphone, karena handphone untuk foto sama soal, jadi kayak foto gini sama soalnya, jadi soalnya kita foto seperti itu. Jadi kita banyak banget kecurangan, dan di situ nggak ada rekamannya gitu, kayak direkam gitu di laptopnya saat kita ngerjain ujian di aplikasi ujiannya kayak di Simak UI. Nggak ada, dan nggak ada Google Meet ataupun lain-lainnya yang video call atau apa, nggak ada. Jadi di situ banyak banget kecurangannya. Walaupun di Simak UI juga sih, karena banyak banget kan di TikTok yang curang. Tapi usahakan untuk jujur dan adil, karena yang mengejar mimpi bukan hanya kamu, tapi lainnya. Oke? Seperti itu untuk pengalamanku tes IPB, UGM, UI, IPB. Dan yang terakhir, keempat, let's go! Yang keempat, UNPAD atau Universitas Pajajaran. Di UNPAD juga itu ujiannya online. Kalau satu UGM aku offline, lainnya online. Di UNPAD sendiri itu hampir sama dengan IPB, aplikasinya, tapi nggak ada grup-grupan juga. Jadi aku hanya bertanya sama temanku yang satu sesi juga. Jadi kita saling bertanya, tanya dan menanyakan. Dan juga di Unpad juga itu hanya pengetahuan umum dengan waktu yang lumayan panjang, yang hampir sama kayak SBM, panjang pakai banget. Dan soalnya wow banget. Jadi ada latihannya juga, yaitu latihannya kita download aplikasi juga, terus masukin kata sandinya, dan kita hanya dikasih tahu di webnya tata caranya. Dan aku lupa ngasih tahu, aku nggak tahu jam dan tanggalnya, aku udah lupa karena itu nggak ditulis di kartu peserta. Dan saat kita download kartu peserta itu nggak ada jamnya, ya ditulisin online gitu aja. Jadi kita harus mengunjungi satu web lagi dan masukkan nomor peserta kita, dan di situ akan keluar kita tes tanggal berapa, jam berapa. Oke. Aku lupa jamnya berapa, aku lupa semuanya, maaf kan. Jadi di Universitas Pajajaran sendiri kita online, ada Zoom Meet, dan juga masuk ke web. 30 menit sebelum ujian kita harus udah masuk ke Zoom Meet. Setelah masuk Zoom Meet, kita akan diarahkan lagi ke ruangan Zoom yang berbeda saat waktu udah mau tes. Dan gak ada aba-aba apapun. Walaupun di tempat tesnya itu ya lumayan mudah sih. Jadi kita buka aplikasinya yang sama dengan aplikasi IPB. Jadi kita masuk dengan password yang berbeda. Jadi setelah masuk ke aplikasi yang sama kayak IPB itu tadi, masukkan password, kita foto seperti ini sama kartu pesertanya, foto sama kartu pesertanya, terus nanti akan muncul kamera lagi. Jadi sebelahnya ini kartu peserta yang foto kita sama kartu peserta, terus di sini itu kamera yang merekam. Soalnya aku juga lupa soalnya berapa. Kalau nggak salah soalnya 25 lebih sih, enggak. Ya satu soal itu 20 deh. Aku lupa soalnya berapa, karena aku benar-benar lupa banget semuanya. Setelah ujian aku langsung melupakan semuanya dan nikmatin diriku sendiri. Jadi setelah itu kita langsung kerjakan, tapi aku punya bocoran yang aku catat pas latihan. Oke, ada pernyataan. Jadi kayak pernyataan itu benar atau salah, terus atau enggak pernyataan kayak nih contohnya,
di suatu sekolah A itu diisi oleh desa B, dan di desa B terisikan anak-anak pintar dan anak-anak pintar, pintar matematika. Jadi pernyataan yang benar adalah jawabannya pernyataan yang benar, sekolah A terisi oleh anak-anak pintar matematika, karena kan sekolah A ini terisi oleh desa B tadi, sedangkan di desa B itu terisi oleh anak-anak yang pintar matematika. Seperti itu pernyataannya. Yang pernyataan. Terus ada soal gambar cermin. Jadi gambar cermin itu kayak ada suatu gambar gini, terus kita disuruh nyerminkan, itu nggak tahu cerminnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pokoknya yang harus sama seperti itu, dan itu perlu waktu lumayan. Terus ada soal perbedaan. Jadi kita akan dikasihkan satu gambar dan ada 1, 2, 3, 4 gambar lagi, dan disuruh nyari yang berbeda dari semua gambar tersebut. Jadi harus teliti. Terus setelah perbedaan ada soal hitungan. Jadi kita disuruh menghitung. Kita disuruh menghitung. Ya, udah kayak pertambahan, perkalian, dan lain-lain yang sangat banyak. Terus ada soal kata hitungan. Jadi ada sekitar 6 subbab. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 subbab. Jadi setiap ini tuh berbeda, kayak selesai menyelesaikan pernyataan nih. Selesai pernyataan, selesai dikirim. Kita langsung melanjutkan tes kedua, yaitu bayangan atau percerminan. Bayangan itu selesai, kirim, lanjut langsung mengerjakan perbedaan. Kita harus ketik lagi perbedaan. Yang diarahkan juga, nggak diarahkan sih, tadi kalian harus nonton videonya dulu baru bisa paham. Terus langsung ke perbedaan. Selesai, kirim, lanjut lagi ke hitungan. Setelah selesai, lanjut lagi ke itu rata-rata gitu. Nggak sih, rata-rata. Terus yang ke-6 itu kalau nggak salah ada 6. Terus ada kubus. Jadi kayak kubusnya itu ada satu kubus nih, terus ada bentuknya titik, terus ini dari 2, terus ini set gini. Kita akan disuruh nyari kubus, kayak bentuk kubus-kubus gitu, bukan bentuk kubus sih, kayak suatu gambar yang nanti bisa menjadi kubus tersebut kalau dirangkai. Jadi kayak kubusnya itu dibongkar gitu. Terus kita harus cari satu-satu dan harus teliti. Jadi sistemnya di Unpad sendiri itu yaitu tadi, setelah selesai kita disuruh ngasih saran, dan karena benar-benar kita itu nggak kayak dikasih arahan gitu loh, kita mengerjakannya kapan, kita udah boleh mengerjakan atau enggak, aku kasih saran seperti itu. Selesai, dan aku akan kasih ringkasan. Let's go. Ringkasan yang pertama, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dari awal kita akan diarahkan sampai pulang sama satpam dan juga dosen di sana. Jadi kita diarahkan. Jadi satpam kita diarahkan di ruang mana kita untuk menunggu. Terus diarahkan ke scan peduli lindungi. Setelah scan peduli lindungi, kita diarahkan lagi ke cek suhu. Terus kita disuruh untuk baris untuk cek berkas dan ditanya-tanyain. Terus kita diarahkan lagi untuk ke tempat duduk untuk menunggu. Setelah itu kita diarahkan lagi untuk ke metal detektor. Setelah itu kita diarahkan lagi ke ruangan. Setelah di ruangan kita juga diarahkan lagi untuk menaruh tasnya. Dan diarahkan lagi ke tempat duduk. Dicek lagi berkasnya, apa yang harus ditaruh situ dan apa yang nggak boleh taruh situ. Dan HP harus mati dari awal. Jadi jam 2, kayak aku kan tes jam 12.30, jam 12.15 harus masuk.
dari sebelum jam 12.15 HP harus mati semuanya, ditaruh tas, alarm juga harus mati, dan jam tangan juga harus dimasukkan ke tas. Semuanya harus aman. Setelah di tempat duduk dan kita diarahkan, saat pulang juga kita diarahkan. Sampai kita menunggu pun diarahkan, menunggu orang tua kita untuk pulang itu diarahkan juga. Untuk soalnya ada 3, yaitu tes pengetahuan potensial, dan juga yang kelompok, yaitu saintek, sesum, dan campuran. Jika di setiap tesnya ada minus, di tes pengetahuan sosial ada minus kalau salah, kalau pengetahuan ada minusnya, kalau pengetahuan potensial nggak ada minusnya, kalau kelompok ada minusnya. Jadi minus nggak minus, oke? Atau sebaliknya, pokoknya ada yang nggak minus 1, pokoknya ada yang nggak minus, jadi minus nggak minus minus, oke? Untuk soalnya terbilang lumayan susah dari SBM, tidak harus lebih belajar dengan giat. Dan di kelompok, kalau kita udah mengerjakan fisika dan kita mengerjakan kimia, kembali lagi untuk nge-review fisika, kita masih bisa. Oke. Yang kedua, yaitu Universitas Indonesia atau UI. Di UI sendiri online, dan kita diajarkan untuk mandiri, untuk mencari tahu gimana webnya. Kita harus mencari webnya juga, semuanya kita harus sendiri, dan bikin juga kertas kode soal yang ditempel. Mengerjakan, saat mengerjakan ada 2, yaitu pengetahuan dan kelompok. Ada minusnya di SIMA UI ini, ada minusnya, dan ada istirahatnya. Dari jadi pengetahuan umum, istirahat, langsung kelompok, oke? Dan untuk soalnya lebih ke dasar-dasar, lebih ke kelas 10 dan kelas 11, tanpa ada pengarahnya. Diarahkan nggak ada diarahkan, semuanya di SIMA UI. Oke, minus-minus. Dan ada perekamnya di soal ujian di laptop. Saat kita menggunakan laptop, kita pakai itu, kita ada direkam, dan nggak tahu mereka ngelihat atau enggak, dan pasti ada kecurangan karena kita udah lihat di TikTok. Oke? Yang ketiga, IPB, Institut Pertanian Bogor. Untuk ringkasan IPB, sama seperti UGM, kita diarahkan. Mulai dari dibikinkan grup WhatsApp, terus untuk masuk ke Telegram, di grup Telegram kita fotonya gimana, namanya gimana, diarahkan. Terus diarahkan lagi ke webnya, diajarkan juga download aplikasinya, terus untuk pasang aplikasinya itu gimana, kita diarahkan. Soalnya yang pengetahuan umum 25 soal, ada IC, ada ABC, dan untuk ABC-nya ada min 25%. Setiap soal, satu soalnya itu lumayan panjang, dan nggak ada perekam di soalnya ataupun Zoom, nggak ada. Tapi kita diarahkan di Telegram, kita juga bisa menggunakan HP karena ada untuk ngefoto untuk absensi di akhir. Oke? Yang terakhir, Unpad, Universitas Pajajaran. Unpad sendiri sama seperti UI, yaitu mandiri. Bahkan untuk melihat waktu dan harinya, kita harus cari tahu sendiri di web yang berbeda. Jadi kita harus lihat dulu jadwalnya di web berbeda, kita download aplikasinya juga kita harus cari tahu. Tapi di website kita melihat tanggal dan sesinya, kita udah ada untuk download aplikasinya dan lain-lain. Ada buku panduannya, jadi kita harus melihat buku panduan dan videonya. Aplikasinya sama dengan IPB, cuma 4 ada perekamnya di soal, juga ada Zoom, dan gak ada diarahkan, hanya diarahkan ke Zoom ruang yang berbeda tadi. Oke? Dan untuk soal-soalnya ada soal pernyataan yang kasih tahu tadi, pernyataan. Dan setelah mengerjakan subtes pertama yaitu pernyataan, kita akan melanjutkan subtes kedua yaitu bayangan atau cermin dari samping ke sini. Oke? Yang subtes ketiga yaitu perbedaan. Jadi satu gambar itu dicari perbedaannya di setiap gambarnya. Mana yang paling berbeda itu jawabannya. Terus yang subtes keempat
yaitu hitungan. Jadi kayak ABC, rata-rata, dan lain-lain. Terus yang ada, terus pokoknya yang terakhir, pokoknya ada 6, aku lupa satunya apa. Pokoknya ada yang paling banget ku ingat adalah kubus, yaitu satu gambar kubus yang ada sini bundar, sini titik dua, ini straight. Terus nanti itu ada beberapa kubus yang dibongkar, kalau disatuin tuh kubusnya dari bentuknya gimana, dan kita harus nyari yang sama persis dengan yang di gambar tadi, seperti itu. Dan hanya soal pernyataan, kalau di IPB 1 jam, kalau di Unpad lumayan panjang. Jadi terima kasih, udah ringkasannya. Oke, let's go. Terima kasih semuanya udah menonton, semoga kalian nikmati dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Oke? Dan maaf jika ada kesalahan karena itu sudah cukup lama, dan aku akan jelaskan lagi di tahun depan, semoga yang lebih ringkas dan lebih jelas. Maaf jika suaraku agak belibet omonganku dan gak jelas gitu, tapi aku akan jelaskan lagi tahun depan, semoga. Oke? Makasih, and bye-bye. Let's go.